Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini saya hadir dengan cerita yang berbeda. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita saya ini, saya mohon maaf kalau misalnya teman-teman terganggu dengan suara bising yang terdengar, karena sekarang saya posisinya berada di dekat jalan raya. Jadi suaranya mungkin agak bising di telinga teman-teman. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin menegaskan juga bahwa saat saya membagikan cerita ini atau pengalaman saya ini, saya tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Cerita ini murni sebagai pengalaman saya yang akan saya jadikan pelajaran untuk saya ke depannya, biar saya lebih hati-hati, biar saya lebih waspada, atau biar saya lebih menyiapkan segala sesuatu sebelum saya melakukan perjalanan, khususnya melalui transportasi udara. Jadi cerita ini berawal dari tanggal 22 Juni 2021. Kebetulan di bulan Juni itu anak saya sudah libur dari sekolahnya. Jadi saya membawa dia untuk pulang libur bersama saya di kampung saya. Anggap saja kampung saya akan ganti dengan nama A, kampung A ya. Dan di tempat saya yang sekarang ini atau tempat kami merantau, saya sebut dengan nama kota B. Kota B ya. Kampung saya, kampung A, berbeda provinsi dengan tempat saya merantau, kota B. Jadi beda provinsi ya. Kampung A di provinsi lain, kota B tempat saya merantau di provinsi lain. Oke. Jadi di tanggal 22 Juni itu adalah tanggal kami rencana untuk pulang libur ke kampung saya, yaitu kampung A. Dan sebagai persyaratan perjalanan untuk tanggal 22 Juni tersebut, persyaratan perjalanan udaranya yaitu wajib melakukan swab antigen dengan hasil negatif baru bisa berjalan, dan tentunya dengan tiket pesawat dan juga dengan Genos 19. Jadi tanggal 21 saya dan anak saya ke bandara dengan tujuan untuk melakukan swab antigen, dan syukur puji Tuhan hasilnya keluar dengan hasil negatif, sehingga kami bisa melakukan perjalanan tanggal 22. Dan untuk genosnya tadi juga hasilnya negatif, karena genosnya kan diambil tanggal 22 di bandara dan hasilnya saat itu negatif. Jadi pulanglah saya dengan anak saya ke kampung saya, yaitu kampung A. Waktu pulang di bulan tersebut semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada halangan dan hambatan apapun. Kami rencananya pulang libur hanya kurang lebih 2 minggu atau tidak salah 11 hari rencananya di kampung, karena pulangnya tanggal 22 Juni dan rencana balik ke kota B di tempat kami merantau yaitu tanggal 2 Juli 2021. Tiket untuk pulang libur atau untuk balik ke kota B juga sudah saya belikan dari sini, dari kota B ya. Sebelum saya pulang ke kampung, saya juga sudah membeli atau memesan tiket untuk tanggal 2 Juli. Tetapi 1 minggu sebelum tanggal 2 Juli, 1 minggu sebelum tanggal 2 Juli, saya mendapatkan SMS dari maskapai penerbangan yang rencananya akan kami tumpangi untuk kembali ke kota B di tempat kami merantau. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya, suaranya agak bising. Saya mendapatkan SMS dari maskapai tersebut
dengan bunyi SMS-nya, yaitu bahwa perjalanan untuk tanggal 2 Juli atas nama saya dan anak saya di cancel karena ada masalah operasional dari maskapai penerbangan tersebut. Dan syukur puji Tuhannya, proses untuk pengembalian dananya tidak membutuhkan waktu yang lama. Dananya juga hampir 100% dikembalikan ke kami sebagai customer dari maskapai penerbangan tersebut. Karena tiket dari maskapai itu di cancel, maka saya berusaha untuk memesan tiket yang baru dengan tanggal penerbangan yang sama di bulan yang sama, tetapi di jam yang berbeda. Jadi sebelumnya saya ambilnya tiket sore, karena itu di cancel, saya ambilnya tiket pagi. Dan setelah saya melakukan pemesanan, maaf teman-teman, tadi ada gangguan sedikit. Jadi saya lanjutkan cerita saya. Setelah saya melakukan pemesanan untuk tiket di tanggal 2 Juli tersebut, saya dengan anak saya pun tinggal menunggu hari atau tanggal tersebut untuk kembali ke kota B di tempat kami merantau. Sayangnya 3 atau 4 hari sebelum tanggal 2 itu, saya kembali mendapatkan informasi bahwa ada perubahan persyaratan perjalanan untuk bulan Juli tersebut. Karena dengan alasan COVID-19-nya meningkat, jadi persyaratan perjalanan khususnya untuk yang melalui transportasi udara semakin diperketat. Dan persyaratan perjalanan untuk tanggal 2 Juli 2021 yaitu setiap pengguna transportasi udara wajib PCR. Kalian tahu saja lah ya, awal-awal waktu itu kan PCR-nya agak mahal. Jadi saya mengambil keputusan untuk membatalkan kembali perjalanan saya di tanggal 2 Juli. Jadi tiketnya saya cancel lagi di tanggal tersebut. Dan tiket sudah 2 kali di cancel. Yang pertama dari maskapainya karena ada masalah operasional. Yang kedua keputusan dari saya sendiri karena tidak bisa memenuhi persyaratan perjalanan tersebut, yaitu wajib PCR. Lalu saya mengambil keputusan untuk mencari alternatif lain, yaitu melalui transportasi laut dengan menggunakan kapal laut. Jadi saya langsung turun untuk mencari tiket yang ada jadwalnya di bulan Juli, sekitar tanggal 2 Juli ke atas, karena untuk tanggal 2 Juli sudah tidak mungkin. Saya mencari tiket kapal di bulan Juli dan saya mendapatkan tiket di tanggal 4 untuk perjalanan tanggal 4. Saya langsung membeli tiket tersebut. Juga saya langsung membayar untuk swab antigennya karena saat itu untuk perjalanan transportasi laut tidak diwajibkan untuk PCR, tapi wajib untuk melakukan swab antigen. Jadi saya juga langsung membayar swab antigennya untuk tanggal 4. Semua sudah beres, tinggal tunggu jalan tanggal 4 Juli. Berhubung dermaga untuk bersandarnya kapal yang akan kami tumpangi di tanggal 4 itu sangat jauh dari kampung saya, maka saya dan anak saya memutuskan untuk bermalam saja di dekat dermaga tersebut. Jadi dari kampung saya turun tanggal 3 karena berangkatnya tanggal 4 Juli. Dari kampung turun tanggal 3 pagi, tetapi sangat disayangkan lagi saya mendapatkan kabar bahwa persyaratan masuk ke kota B
ada perubahan terbaru, yaitu semua orang yang masuk ke kota B atau ke kota manapun di Indonesia wajib minimal sudah mendapatkan vaksin dosis 1. Kalian tahu bagaimana perasaan saya saat itu? Sebenarnya bisa saja saya melakukan perjalanan saat itu, tetapi saya tidak mau mengambil resiko yang lebih tinggi di tengah situasi COVID sekarang ini. Jadi sekali lagi saya meng-cancel tiket saya untuk yang ketiga kalinya. 2 tiket pesawat, 1 tiket kapal laut dengan jumlah penumpang 2 orang karena saya dan anak saya. Dan di tiket kapal laut tersebut saya juga sudah membayar sekian ratus ribu untuk melakukan swab antigen, karena saat itu kan dari petugas di dermaganya itu atau di tempat saya membeli tiket tersebut, mereka juga bekerja sama dengan apotik yang bisa melakukan swab antigen. Jadi saat itu saya langsung mengambil keputusan untuk membayar swab antigen tersebut. Jadi sudah 3 kali saya membatalkan tiket saya sendiri. Saya benar-benar kecewa, tapi mau bagaimana lagi, kita harus mengikuti protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Semangat kita memerangi COVID-19. Sudah 3 kali. Saya juga tidak bermaksud untuk melakukan pengembalian dana, karena tempat dermaga tersebut dengan kampung saya kan sangat jauh, dan tadi pulangnya itu di tengah jalan. Saya malas mau melakukan perjalanan di hari itu hanya untuk mengambil dana yang sudah saya keluarkan untuk membeli tiket kapal laut. Ya, di bawah, pokoknya banyaklah waktu itu. Tidak perlu saya sebutkan nominalnya. Intinya saya sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak, dan tiket kapalnya benar-benar tidak bisa saya ambilkan. Dan saya tidak tahu ya, mungkin saja ada keputusan terbaik waktu itu kalau misalnya saya berusaha untuk mengembalikan dananya seperti tiket-tiket saya sebelumnya. Tetapi karena jauh kan, jadi ya saya berpikir sudahlah, daripada nanti saya harus bolak-balik hanya untuk mengurus dana tersebut. Karena sebenarnya saya sudah terlalu kecewa sih, perjalanannya udah 3 kali di cancel. Jadi hari itu saya kembali ke kampung saya dengan anak saya, padahal mama saya, adik saya sudah mengeluarkan air mata kerinduan. Aduh, perjalanan yang benar-benar menyebalkan kalau diceritakan sekarang. Jadi saya kembali ke kampung saya, guys. Saya kembali ke kampung saya sambil menunggu jadwal vaksinnya. Sekali lagi saat itu ada keringanan. Kita bisa saja melakukan perjalanan, cuma saya tidak ingin mengambil risiko yang lebih banyak. Sekalipun uang saya sudah terbuang sia-sia, ya bisa dibilang seperti itu, terbuang sia-sia, tapi tidak apa-apalah. Maaf teman-teman, part ini hampir saya lupa. Kan di tanggal 3 itu saya pulang di tengah jalan karena belum memenuhi persyaratan perjalanannya. Tetapi di tanggal 4 pagi di jam 11 saya mendapatkan SMS dari kantor resminya. Di tempat saya beli tiket kemarin itu, di sana SMS-nya berbunyi bahwa untuk penumpang dari kapal tersebut yang akan kami tumpangi di hari itu tetap
bisa melakukan perjalanan, tetap bisa melakukan perjalanan. Karena ada keringanan persyaratannya. Soalnya kan ini kan persyaratannya mendadak sekali. Tapi kalian tahu kan, saya sudah balik di tengah jalan, udah gitu kampung saya ke dermaga aja sangat jauh sekali. Bagaimana mungkin saya berangkat di tanggal 11 itu, sementara semua barang-barang saya udah saya bongkar dari tas saya. Udah gitu perjalanannya membutuhkan waktu yang sangat lama kan, jamnya kan jam 2 nih, jam 2 kapalnya udah start. SMS itu saya dapat jam 11 pagi. Untuk melakukan perjalanan dari kampung saya ke dermaga aja membutuhkan beberapa jam. Sudahlah, saya langsung diam saat itu. Saya bilang sudah, saya sudah pasrah, bikin trauma pulang kampung. Tapi tidak apa-apa. Ya, begitu ceritanya di tanggal 4. Mungkin yang memang kampungnya berdekatan dengan dermaga tersebut, penumpang yang rumahnya dekat dengan dermaga, mungkin mereka tetap bisa melakukan perjalanan karena tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke dermaga. Sedangkan saya otomatis sudah tidak bisa. Jadi teman-teman, untuk ceritanya sebenarnya masih berlanjut. Nanti cerita ini akan berlanjut atau berakhir sampai di tanggal 5 September. Oleh sebab itu, saya mau sama teman-teman untuk tetap setia mendengar cerita saya di part yang berikutnya ya. Ini kan ceritanya baru dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 4 Juli. Nanti ceritanya akan berlanjut sampai tanggal 5. Dan teman-teman akan mendengarkan cerita yang lebih membagongkan, mengecewakan, menyakitkan, menyayat hati di part yang berikutnya. Bisa dibilang part berikutnya akan lebih seru dari cerita yang sekarang. Jadi tunggu saya di part yang berikutnya, oke? Saya akan pastikan bahwa saya tetap akan membagikan cerita ini. Jadi teman-teman tetap stay di channel saya. Bye-bye.